Iya, guenya yang minta. Cuma kan Heeh. kadang-kadang mungkin karena si cowok ini ngeliat kita begitu kesiksa, dia nggak ini kan, nggak Iya. kayak, aduh kasihan nih. Padahal kita tuh enggak, itu kan bentuk Enggak. dari apa ya? Ya fetish sih. Iya, terus udah lagi bos. Good night, darling. Nah, pernah nggak morotin cewek nih Kak Dona nih? Ah, morotin cewek? Sorry. Morotin cowok gitu. Oh, nggak pernah. Jadi aku tuh punya prinsip karena memang dari dulu aku terbiasa mencari uang sendiri. Aku punya prinsip aku tidak pernah meminta. Nah, kalau nggak minta gitu jadi gimana? Tapi kalau seandainya kayak sebelumnya tuh ada aku sempat ini ya deket sama dia tuh dari Spanyol. Dia kebetulan kerjanya di Dubai. Dia pengusaha kan. Dan sampai sekarang kita masih tetap komunikasi. Mumpung buleku nggak ngerti bahasa Indonesia. Udah ya ceritain aja. Nah, jadi waktu itu posisiku di Jakarta, memang mau ke Bali. Posisiku Jakarta, tapi ternyata dia udah datang duluan ke Bali. Ke Bali. Iya, karena kan waktu itu kita pengen nonton ini ya, pengen nonton live DJ. Jadi kita punya ini ya, DJ, performer DJ yang sama-sama yang kita suka. Kita pengennya nonton live bareng kan. Cuman aku bilang aku lagi Jakarta, aku bilang kan aku udah pesen tiket buat besok. Terus kata dia, kebetulan dia tahu nama lengkapku, akhirnya dia pesen lah tiket. Langsung gitu. Ya, aku mau kamu sekarang terbang ke Bali. Dibilang langsung gitu. Ya. Dan udah dibeliin tiket gitu kan? Udah dibeliin tiket. Terus nanti ada taksi yang jemput kamu di bandara. Enak ya. Enak banget. Enak banget. Makanya kadang tuh orang nanya kan, ini Dona kok kadang-kadang udah di sini, udah di situ, udah di sini. Ya ada yang bayarin saya. Sponsornya banyak. Iya, saya. Kalau uang sendiri bengek juga saya. Gitu. Aduh. Terus makan juga kayak gitu. Pas nyampe langsung disambut ya. You know lah kalau misalnya bule itu kan romantis banget ya nggak sih? Ada yang enggak, ada yang iya. Kalau gue tuh, iya. Iya, kalau gue tuh sejauh ini kalau sama bule tuh romantis sih sejauh ini ya. Jadi pas gue dateng itu kita kan biasanya orang timur, orang Indonesia kalau ketemu sama orang tua cium tangan. Iya. Nah, kalau ini tangan kita dicium say. Oh, iya bener sih. Itu bener. Kalau aku pernah ketemu sama orang Australia, temanku ya. Kebetulan mereka ada 2 orang, terus mereka temanku itu ya ampun bikin meleleh terus sih memang. Bener. Ya, tapi walaupun ada bule lain yang nggak terlalu romantis, tapi mereka itu sebenarnya aku bukan bilang romantis tapi gentle. Ya, gentle betul. Jadi kita mau turun mobil dibukain pintu, mau masuk mobil dibukain, romantis banget. kita mau makan dilayanin gitu kan. Kamu mau makan apa? Kayaknya yang ini enak, kamu mau nggak? Mau cobain nggak? Itu orang Indo jarang loh kayak begitu. Iya, dan lu tau gak sih? Jadi kita kan beberapa malam gitu di Bali tuh, tapi habis itu di Denpasar kita nginep. Habis itu kita ke Ubud. Terus setiap pagi kita sarapan disuapin dong. Oh my god. Masih ada sih videonya. Head melting banget ya. Ih banget. Ya ampun, gue masih kecil aja gak pernah disuapin sama nyokap gue. Bener. Cowok yang nyuapin. Mukanya ganteng lagi kan. Aduh. Gemoy. Bikin iri sih. Aku tunggu dulu. Aku mikirin pernah nggak sih disuapin? Pernah sih. Tapi nggak sampai yang kayak mungkin disuapinnya enak gitu. Cuman lihat orangnya nggak enak. Jadi udah nggak terlalu berkesan. Makanya kayaknya waktu itu aku tuh kemakan sama omongan sendiri sih ya. Jadi dulu aku punya temen, dia tuh pacarnya sama bule terus kan. Jadi waktu itu aku bilang, kenapa sih suka banget pacaran sama bule, kayak cowok Indo nggak ada. Iya. Dan sekarang aku mengalami itu. Udah sekali kecemplung sama bule, udah keterusan. Sekalinya masuk ke dunia itu udah emang beda kan gitu rasanya. Enak banget. Jadi servis mereka itu ini ya, bukan di tempat tidur ya, tapi kayak keseharian gitu. Iya, kesehariannya tuh nice banget. Wow. Itu memang salah satu hal yang kenapa lu sih orang yang pernah pacaran sama bule mau lagi sama bule. Yes. Iya kan? Bener. Nah, selain itu tuh dibeliin tiket gitu kan, dikasih disuapin makan. Nah, buat yang memori yang paling berkesan tuh selama pacaran, ada nggak? Yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang, iya ya gue dulu pernah kayak kesini sama ini cowok, terus Aku kasih tahu. Jadi waktu itu kita lagi bercengkrama. Karet. Ya. Terus dia ngasih kiss ke ini ya, ke tempat yang memang tidak semestinya. You know what I mean ya. Terus kan kita tuh kalau udah keenakan ya kan, udah pokoknya lembut aja lah bahasanya tuh. Terus
Terus dia bilang gini, jangan lakukan itu karena kalau kamu melakukan itu aku tidak akan bisa melupakanmu. Oh my god. Aku tuh bilang otomatis loh. Terus dia bilang memang itu yang kuinginkan. Aku sebagai orang yang selalu kasih surprise, bikin kenangan yang nggak terlupakan, aku nggak punya loh kayak yang kayak begitu. Itu makanya aku sampai sekarang sama dia itu masih Masih ya walaupun pikiran. ya aku pacaran sebenarnya bukan sama dia, tapi aku pacaran sama satu lagi. Selingkuh dong. Dia nggak ngerti juga bahasa Indonesia ya udah. Oke. Tapi kita masih tetap komunikasi sampai sekarang. Ya, Jadi kemarin kan aku ulang tahun, di bulan Maret kan aku ulang tahun, dia bilang mau ngasih hadiah sama aku kan, terus aku bilang aku nggak perlu kamu kirimin barang ataupun, aku nggak perlu, aku bilang aku cuman maunya kamu. Kamu tahu dia jawab apanya? Dia bilang aku akan memberikan tiket tercepat buat kamu, tapi tidak hari ini, kamu tunggu. semoga cepet dapet tiketnya ya, say. Udah dapet kabar sih nanti Oktober. Bakal liburan kemana nih? Yang pasti bukan Indonesia. Mau ikutkan kalian kan? Mau ikut kan? Mau kamerain kan? Abang kameramen. Mau ikut kan? Ikut. Nggak apa-apa kan? Nah, selain itu lagi kan, ketemu cowok yang pernah nggak pacaran sama cowok yang dia punya yang aneh-aneh lah, bukan yang kayak normalnya laki-laki gitu. Nggak ada sih ya. Sejauh ini kayaknya masih normal. Yang sambil nyekek gitu. Atau mau yang kayak di gitu ya. Waduh, itu fetis kan banyak. Justru sebenarnya itu gue yang minta. Cuma kan kadang-kadang mungkin karena si cowok ini ngeliat kita begitu kesiksa, dia nggak ini kan, kayak aduh kasihan nih. Padahal kita tuh enggak, itu kan bentuk dari apa ya? Ya fetis sih. Iya, terus lagi mau. Nah, berarti ininya yang fetis ya? Iya, fetisku di situ. Terus sampai mentok itu. Iya. Sampai mentok. Kalau menurut aku enggak mentok lagi pokoknya gitulah. Jadi kalau yang kecil gimana? Ya taunya mentok. Kalau yang kayaknya enggak pernah nemu yang kecil sih. Bersyukurlah. Enggak, dia pernah satu. Pernah satu ketemu yang kecil, tapi karena memang cuma bentar doang ya gitu. Masih teringat ya? Masih. Karena sampai sekarang kita masih tetap begini juga. Tetap silaturahmi juga. Dan itu berapa kali sama cowok yang itu? Yang mana? Yang kecil ini 2 kali. 2 kali. Terus mau lagi nggak? Enggak. Nggak enak. Nggak enak. Apa rasanya memang? Nggak ada rasa, say. Nggak ada rasanya, say. Terus dia juga ini sih agak-agak bau karena dia juga keringetan kan. Jadi dia itu punya usaha ini. Dia itu salah satu CEO. Dia punya jadi kerjanya tuh digital nomad gitu. Dia punya perusahaan gitu. Terus dia tuh setiap harinya itu memang di depan laptop. Dia punya tim. Jadi di situ gue baru tahu ternyata yang namanya kerjaan tuh nggak mesti harus di tempat kan. Ya selama ini kan gue agak on ya. Di situ gue belajar. Dan dia tuh suka traveling. Jadi dia bawa timnya kemana-mana. Kayak kemarin dia tuh ke Bali. Enak banget. Kerjaan kayak gitu. Banyak juga duitnya nih orang dapat. Terus dia kemarin kita ke Thailand, cuman kita beda. Gue nyampe di Phuket, tapi dianya ke Phi Phi Island kan. Gue ke Bangkok, dia balik lagi ke Phuket. Jadi nggak ketemu. Cuman nanti kita mau ketemuan. Dia tuh temen sih. Cuman ya gitu deh. Ya begitu deh. Friends with benefit. Nih, aku mau cerita, aku pernah ketemu sama fetis yang aneh banget. Jadi aku pernah ketemu cowok, orangnya tuh fine. Totally fine, nggak ada masalah sama sekali, orangnya oke, penampilannya oke, mukanya oke, duitnya oke, semuanya fine. Tapi ketika diranjang, aku terkaget-kaget, say. Why? Dia waktu itu aku masih kecil. Waduh, di bawah umur gitu kan. Waduh. I mean it. Aku masih body bawah umur dan udah bandel. Nah, cuman ini cowok bandelnya beda. Jadi dia bukan mau having sex. Terus jadi dia udah request dari rumah itu, sayang kamu jangan mandi ya. Terus jangan pakai deodoran. Waduh, bau dong. Nah, jadi aku tuh dibawa ke kamar. Serius, itu dibawa ke kamar, tapi pas sampai di kamar ini bukannya having sex, serius. Tapi dia lihat-lihatan dia sambil cium ketek. Dan aku kayak diem aja gitu kan, shock kan, ya ampun, ini
Dia bilang, udah jangan gerak, tiduran aja nggak apa-apa, tapi tangannya diangkat. Jadi tangan gue diangkat kayak gini, udah. Wow. Dia sambil ciumin ketek. Itu cowok paling aneh. Dan aku tanya kan, kamu oke gitu kita nggak hubungan badan. Terus dia bilang, aku udah puas kok, kayak begitu doang. Ada, aku pernah ketemu yang separah itu fetis. Itu menurut aku paling gila sih. Aku udah pernah dengar yang tentang mau ketika kita cowok pasangan ya, mungkin pasangan fetis yang mau ditonton orang. Ada, aku pernah. Aku tahu orangnya. Nggak berani Fetis yang maunya di tempat umum ada, gitu kan. Tapi yang ini aku anjay mau cium ketek gitu. Jangan mandi ya, jangan pakai deodoran. Udah begitu aja permintaannya. Dan itu aku masih terngiang-ngiang orangnya sampai sekarang. Aku tahu rumahnya di mana. Yuk, enggak. Ngeselin aja. Udah di bawah kamar, otaknya ini udah liar gitu kan. Tahu-taunya cuma diketekin doang. Aduh, diketekin. Ting. Aduh, nyebelin serius. Ya, semoga aku nggak ketemu yang begitu deh ya. Tapi itu gimana ya, aku ngomong emang nggak enak, tapi dunia itu memang penuh dan benar-benar banyak hal yang mencengangkan. Serius, fetis. Kamu apa? Ada nggak yang pernah ketemu fetis nih yang aneh-aneh yang kayak gitu kan? Sejauh ini kalau gue sih ini ya, aman-aman aja sih. Mana-mana aja. Enggak. Kayaknya malah gue yang fetis. Baru tau ternyata gue fetisnya begini. Enggak, tapi itu ada loh cowok yang begitu. Itu malah pernah denger fetis yang tentang jadi ketika berhubungan badan, si cowok ini mau ceweknya kayak orang pingsan. Nggak pernah. Ada yang cowoknya diam aja begitu. Kemarin yang terbaru aku pernah dengar ada fetis, jadi itu cowok mau kaki ceweknya diperban ketika berhubungan badan. Lah, nggak gerak dong? Bukan diperban kayak orang sakit gitu loh, diperban, dililit, diperban. Gitu. Jadi seakan-akan ceweknya lumpuh. Aduh, manusia. Gue manusia juga. Manusia juga, tapi ada loh yang begitu. Dan itu di Facebook, aku pernah dengar ada memang dia punya komunitas. Salah satunya yang kain jarik. Hati-hati lu punya kain jarik di rumah. Apa tuh? Jangan sembarang difoto, nanti ada yang mintain. Apa tuh? Kain jarik. Tahu nggak kain yang batik panjang yang buat gendongan baby? Oh ya. Nah, itu kain kalau misalkan aku kini pernah pakai gitu kan. Terus aku foto ada itu kain. Itu bisa aja sih random ada yang nanyain kainnya dijual nggak? Buat? Ya buat mereka. Mereka, aku nggak tahu itu dipakainya gimana, tapi ada yang cari. Ada yang cari kain jarik yang kayak begitu. Celana dalam cewek. Oh ya, celana dalam itu cewek udah biasa. Celana dalam cewek itu pernah denger tuh. Tapi pernah nggak? Kayak nemuin orang yang curi punya kakak buat yang begitu? Gak pernah sih ya. Atau gue lupa, stok gue masih banyak. Gak sampai gitu, nggak berapa puluh gitu ya harusnya. Tapi kayaknya nggak pernah sih ya. Nggak pernah sampai kehilangan gitu kan. Berarti pengalaman hidup gue masih kurang nih. Nggak, aku juga nggak pernah. Aku nggak pernah ketemu orang yang emang kayak dia ketahuan nyuri. Kan, tapi aku sering mencuri celana dalammu. Buat apa? Kenang-kenangan, say. Buat dipajang. Ya banyak di lemari. Tiba-tiba aku pas buka gitu kan. Nih aku kasih clue di mana. Itu buka lemari kan ada 3 pintu, yang paling ujung, paling atas, paling belakang. Itu isinya CD cowok. Dan aku suka. Kayak aku nih kayak punya pacar 10 ya. Itu mungkin lebih. Jadi kayak yang emang aku pacaran nih sama cowok 1, udah CD-nya aku ambil buat kenang-kenangan ya. Oh, bahaya ini pacaran. Enggak buat apa sih? Dibingkai nggak? Enggak, aku lipat. Udah aku simpen aja. Tapi kayak kapan aja gitu kan aku lagi beres-beres lemari ketemu, oh iya gitu. Aku pernah. Aku pernah sama cowok ini seleranya yang kayak begini. Anjir. Coba mau tanya nih, tempat nongkrongan yang bagus di mana? Nongkrong buat ngapain nih? Di sini, buat ngobrol. Buat ngobrol kayaknya itu tempat kopi tapi. Nah, terus mereka juga punya kayak minumannya lumayan banyak, lumayan beragam, makanannya enak. Itu ada di jalan apa, Jenderal Sudirman ya? Ujung dekat bundaran. Yang ada boulevard itu. Apa sih, jalan one way? Jalur one way. Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Dan ada kok di Google. Oh iya. Di Google Maps tinggal cek aja itu.
Oh iya. Jadi mau lanjut lagi tuh ke situ. Oh lanjut. Enggak. Ini dia nanya soalnya Ah, sibuk nih, sibuk biasa. wanita berkarir memang begitu. Iya. Nah, Kadang-kadang kalau nggak berkarir nyangkutin leher aja. Dapat nggak sih? Dapat nggak? Nggak dapat ya? nggak bisa. Nggak nyampe ya. Nah, cuman nih lagi kan, kita kembali lagi nih sama seleranya Kak Dona selama pacaran. Nah, Kak Dona ini kan ceweknya tipenya yang nggak minta uang Ya. dan terus berkarir. Pernah nggak sih ketemu cowok yang, hey baby just stop your job? Sama pacarku yang sekarang sebenarnya dia sama gue tuh sama-sama udah pengen break. Jadi Oh. kita kayaknya udah capek deh, udah capek. Tapi kalau dia itu karena dia memang punya usaha, jadi ya kerja nggak kerja tetap aja sama kan dapat pemasukan. Cuman kan aku bilang gini, kalau aku nggak kerja nanti pemasukan aku gimana? Aku harus mikir itu kan. Iya. Karena selama ini aku selalu survive cari uang sendiri, terus tiba-tiba harus aku lepas, harus ada pegangan. Iya, nggak mungkin pusing enggak. kan gitu. Iya, kecuali langsung aku patahin. Ah. Kecuali kalau lu mau nikahin aku, gitu. Oh iya dong. Ya bener sih. Iya dong. Ya kalau sepahit-pahitnya minimal ya udah kalau misalnya nggak nikahin lah istilahnya lo bertanggung jawab sama hidupku. Ya, by the way pengen nikah lagi. Ih mau lah. Ih, gila hari gini nggak boleh nikah gini. Siapa tahu. Soalnya aku belum Aduh. kepikiran nih. Aduh, udah gatel nih malah saya. Soalnya gini loh, apalagi kalau aku nggak tahu ya kalau lu ya, tapi kalau aku tuh karena kita, kerja nih dari pagi sampai ke pagi lagi, kadang tuh refreshingnya tuh nggak dapet. Kadang tuh biasanya kerja terus. Nah kalau ada pasangan kan minimal refreshingnya di tempat tidur, Iya. ya kan. Ya walaupun di situ ngap juga, di pompa ngap juga, tapi ngapnya itu beda. Iya, kalau beda. tempat tidur. Gitu. Nah, Gimana? itu kan kayak yang emang Kak Dona mau nikahin nih gitu kan. Kalau kamu mau kasih aku stop dari pekerjaanku, terus kamu mau nikahin aku. Ketemu yang parah gitu, pernah nggak sampai dia nggak mau kasih nafkah, nggak mau nikahin, tapi suruhnya berhenti kerja. Pasti aku tinggalin lah. Oh, pernah tapi ketemu? Enggak sih. Tapi kalau seandainya kayak begitu ya udah aku tinggalin. Iya, Manusia masih banyak ya, Say. Tapi kadang kala mereka itu aku heran banyak cowok yang kayak begitu loh. Oh ya? Aku nggak tahu kenapa mereka kayak ya udahlah nggak usah kerja gitu di rumah aja. Karena apa ya? Kan ini pengalamanku sebelumnya. Kalau cowok nggak kerja nih, misalnya ya kita mau makan apa? Ya kan dia Say? kerja, tapi walau maksudku itu kayak gini, kita kan nih cewek kerja kan gitu Iya, kan. Kita buat uang, terus uangnya kita kelola sendiri. Dan cukup gak cukup ya kayak begitu. Nah, cuman ini cowok nggak kasih kita kerja, tapi dia kasih kayak uang makan doang gitu. Iya. Tapi itu Pernah masih ketemu? better. Itu masih better. Oke, Aku masih belum yakin kok begitu. iya sama. Iya. Aku harus mastiin dulu ini cowok bener-bener udah mateng atau enggak. Karena aku kan pernah membangun rumah tangga. Pasti udah nggak mau lagi yang terulang yang kedua kalinya. Iya, Iya sama. kan? Iya, karena faktor perceraian itu Banyak. perekonomian pertama, Mau batuk yang dulu dong. kedua tempat tidur. Jadi udah was-was nih. Iya, Kalau benar. misalnya yang berhubungan sama itu, aku harus masih dulu make sure dulu nih orang. Mm-mm. Lu yakin nggak kan gitu? Gua nggak mau dong 2-3 kali nikah ya kali, Say. Iya. Rumput kali ya, cocok sabut. Gitu. Cabut hari ini, besok cabut lagi. Ih, bukan lagi, Say. Batuk tuh bentar. Aduh. Musyam. Sorry kedengerannya. Maafin ya. Udah gatel. Nah, itu jadi kayak kalau cowok nih, dia nggak cukup, nggak matang secara finansial. Tapi yang lain mateng. Apa tuh misalnya? Iya kayak dia punya Bijinya. Mr. D gitu kan. Terus dia punya penampilan kayak ganteng lah, mendukung lah, pembersih gitu kan. Nah, dan dia tuh suka bersih-bersih di rumah. Dia suka di rumah. Nah, kalau seandainya di suatu saat gitu kan, Kak Dona ketemu cowok kayak begitu gimana? Tapi dia nggak matang secara finansial. Soalnya itu lagi permasalahan aku saat ini ya. Oh ya, kalau aku sih dia kan nggak matang nih secara finansial. Terus, tapi kalau seandainya dia nggak nyuruh aku untuk berhenti kerja, ya nggak masalah. Oke. Ya, tapi kalau misalnya nyuruh berhenti kerja, ya hitung-hitungannya harus jelas ya nggak sih? Kebutuhan kita ini, yakin nggak lu bisa? Enggak, jadi dia nanti suruh Kak Dona yang kerja. Dia aja di rumah. Dia nyanyi di rumah. Wow, cantik sekali Ngana. Enggak deh.
Nggak mau. Nggak mau. Dulu mantan suamiku kayak gitu, say. Oh iya. Waduh, nonton nih. Capeknya hidupku. Ya kan, gimana ya? Kita kan susah senang itu sama-sama ya nggak sih? Ya semuanya harus berimbang sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku semuanya tuh harus berimbang. Jadi kalau misalnya berat sebelah kayaknya nggak fair. Ya, it's totally not fair. Iya, Bener-bener. kodrat wanita kan nggak begitu, Say. Iya. Kodrat wanita adalah melahirkan, apalagi dinafkahi. di apa? Jacking. Aduh, jacking gitu sih. Nah, vision nih atau kayak kedepannya ini Kak Dona mau cari, kan mau nikah lagi nih kan, satu kali lagi, ada nggak rencana kapan? Sebenarnya gue sama pacarku yang sekarang ini pengennya tahun depan, jadi kan targetnya itu tahun tapi kok break? Apanya? Tapi kok putus? Enggak, itu sama yang satunya banyak, Cong, cabangnya banyak. Cong, kita harus backupnya harus banyak. Karena gue kan pengen cari suami, bukan pengen cari pacar. Jadi harus cewek kan tugasnya adalah memilih. Ya kan? Kita yang memilih gitu loh. Oke, oh ini gitu loh. Iya dong. Nah, makanya tahun ini kerjanya benar-benar kerja banget, banding tulang banget, kita hitung-hitungannya banget karena ya kita udah capek say kerja terus kan. Udah saatnya kita menikmati hari tua, walaupun udah tua juga ya kan. Nah, terus paling nggak sejauh ini sampai akhir tahun nanti udah mulai cooling down, udah mulai santai. Nah, tahun depan ditargetkan kan aku juga udah mau bangun rumah kan. Jadi semuanya udah santai. Nanti mau ada usaha juga kan, usaha nanti. Aku juga udah mulai hire kayak asisten gitulah ala-ala. Semoga sukses jadi selalu dia ya. yang bantu follow up kan kayak gitu. Jadi udah pengen bener-bener me time karena aku nggak mau kejadian yang rumah tangga dulu terulang kembali, kerja tapi lupa sama pasangan, sama rumah tangga lupa. Dan aku nggak mau itu terjadi terulang yang kedua kalinya. Jadi yang kedua ini bener-bener waktu tuh buat keluarga kayak gitu. Itu emang paling impian semua wanita ya. Yes. Dan tuh ya semoga aku nanti juga dapet ya. Iya lah, haruslah. Nih makanya harus banyak-banyak cabangnya. Kalau yang satu nih udah tanda-tanda gagal, udah backup lagi sebelah. Tanda-tanda gagal. Aku nggak bisa. Tapi kalau gue so far sejauh ini udah nyamannya sama bule. Jadi sejauh ini bukan berarti kalau kata orang tua tuh menjilat ludah sendiri, nggak, jangan sampai. Tapi kayaknya udah nyaman sama bule. Kebalikan ya. Sama yang nggak nyaman sama bule. Oh iya. Kalau gue udah komit. Karena emang udah ketemu orang yang pas mungkin ya. Jadi otaknya juga udah oke gitu. Iya, kayaknya lebih open mind sih ya. Lebih pasti matching sama pekerjaan yang ku gelutin kan. Karena nggak semua orang kita yang bisa matching, sepemahaman sama karir aku kan. Gue DJ, terus magician dan lain-lain. Dan itu kadang kita kerjanya di malam hari. Padahal kita benar-benar performer kan di malam hari. Dan bukan ngapa-ngapain. Iya, kalau sudah menjadi menantu, kadang kalau cewek itu benar-benar harus mangut lah istilahnya. Dan susah kayaknya kan. Aku susah banget. Jadi lebih open mind sama bule sih. Tadi aku kepikiran loh satu hal lagi nih ya. Satu hal lagi. Perselingkuhan. Waduh, pantang buat gue, sumpah. Apa pantang? Tapi kalau sama bule, bentar pas lagi. Aduh, sebentar ya. Nah ini kalau sama bule kita nggak pernah video call tapi chat terus. Oh gitu. Iya. Ya kalau lagi waktu ngechat, kalau nggak ada kabar sama sekali kayak gitu. Ya karena aku tipenya yang kamu kalau di chat orang itu perasaanku tuh udah binsal, udah nggak tenang. Apa ya? Iya, udah nggak tenang gitu, udah ngapain sih lu chat terus? Aku tipenya begitu. Iya. Nah, lagi perselingkuhan. Jadi pengalaman pertama, bukan pengalaman pertama, pengalaman aku di rumah tangga sebelumnya adalah gara-gara punya ketiga. Ya, itu kakak atau cowoknya? Orang ketiganya itu dari pihak kakak atau cowoknya? Oh, dia loh. Oh, iya dong. Iya dong. Karena dulu gue tuh orangnya baik-baik, say. Nggak pernah bercabang sana, cabang sini, cuma nggak pernah. Iya. Tapi thanks God, kamu mengajarkan aku untuk memiliki banyak cabang. Iya. Perceraian itu memang salah satu yang merusak wanita sih orang bilang ya. Tapi walaupun nggak semuanya yang bakal rusak. Karena kadang mungkin efek trauma. Iya nggak sih? Sometimes gitu kan. Ketika kita trauma,
dulu gue pernah digituin, terus gue mau dong ngerasain digituin juga gitu kan. Iya. Ngegituin orang, nyelingkuhin orang apa segala macam. Nah, ini kembali lagi sama perselingkuhan paling parah gimana? Perselingkuhan yang ternyata di ACC sama pihak keluarga si pria. Gimana perasaan lu kalau suami lu nih punya cewek lain disetujui sama orang tua cowok lu? Bentar, aku mikir dulu. Aku mikir dulu, itu gila. Tapi serius, gue udah gak dendam lagi, enggak. Tapi itu jadiin pengalaman hidup sih. Jadi bagaimana perasaan Anda? Ini kalau kita bahas perselingkuhan kayak begini nih emang keluar langsung unek-uneknya. Walaupun ini bukan yang pertama aku dengar, tapi aku selalu aja speechless kalau ketemu yang kayak begitu. Oh ya, pasti. Belum cerai? Belum cerai loh. Belum cerai. Jadi udah di ACC loh. Udah di ACC gitu bareng kan? Loh. Jadi kayak gini. Aku perjelas lagi nih kan. Kayak kakak dulu sama suami kakak, terus suami kakak selingkuh sama cewek gitu kan, cewek lain. Nah tiba-tiba cewek ini disetujuin sama keluarganya, ntar kalau lu cerai sama Dona, lu boleh tuh nikahin cewek itu, gitu. Oh ya, mungkin. Really? Iya, soalnya setahu aku kemarin dia pengen nikah sama cewek itu. Bukan yang kayak dijadiin bini kedua gitu, emang? Nggak ada. Emang mau, tapi memang dari akunya juga memang mereka tuh nggak ada omongan sama sekali, tapi aku langsung yaudah kita selesaikan aja karena nggak enak kan. Nggak enak juga, udah nggak oke lah, ini udah nggak sehat banget rumah tangga. Terus juga. Ini agak privasi ya. Tapi emang hubungan sama mertua dulu gimana? Baik banget. Kok udah kayak orang ya? sendiri. Nah, dikasih note tuh bentar lagi tuh. Baik banget. Nah, udah kayak orang tua sendiri, tapi ya mungkin kalau kata orang itu jodoh udah sampai di situ ya udah. No, I mean, tunggu aku tanya apa dulu. I mean, kayak dia baik loh sama kakak, bukannya yang kayak benci gitu kan, kayak di film-film gitu. Aku punya menantu yang nggak bisa ngapa-ngapain, aku benci gitu kan, dia ngatur-ngatur uang apa segala macem. Jadi akhirnya si cowoknya dikasihin cewek lain, disetujui sama cewek lain. Ini baik-baik loh, say. Iya. Kok bisa? Ya mungkin ini ya, kita nggak tahu ya persepsi orang masing-masing, tapi pada saat itu aku ada di luar Belitung. Ya, mungkin itu bisa dijadiin ini ya, sumber ya. Iya. Istilahnya mungkin bisa jadiin istri kok nggak ngurus suami. Padahal sebenarnya pada saat itu ya kasarnya tuh aku mau pipis mau berak pun permisi sama suami. Izin sama suami istilahnya kan. Artinya itu atas pengizinan atau sepengetahuan sang suami pada saat itu. Kita nggak ngelangkahin loh, tapi ya udahlah, semua sudah terjadi, dijadiin pengalaman hidup. Makanya jangan sampai nanti hal itu terjadi lagi. Gitu. Aku mau dong ditanyain selingkuhannya gimana. Ya. Emang pernah jadi korban selingkuh atau kamu yang selingkuh? Korban perselingkuhan yang kayak gitu. Aku dulu pernah mau nikah sama cowok. Terus cowoknya selingkuh dan gak jadi nikah. Padahal itu udah mau nikah sama cowok nih, dan cowoknya selingkuh gitu kan. Mamahnya udah ke rumah, papanya udah ke rumah, keluarga kita udah ketemu, semuanya udah di-approve, kayak kita bakal tunangan kapan, nikahnya kapan, apa-apa segalanya udah disiapin gitu kan. Nah, ketika giliran tiba-tibanya dia hilang berapa hari, dan ternyata ketahuan selingkuh. Aku labrak dong depan mamanya, terus aku tanyain mamanya, kok bisa gitu? Ibunya diam-diam aja kan, cowoknya dibawa ke rumah. Ya, nah itu sih dulu yang aku itu labrak ya. Nah ini kalau gue enggak, kita wisata bareng loh, satu mobil. Istri sah, adik ipar, si wanita kedua. Keduanya. Mantap mania. Nah kalau salah satu lagi nih yang perselingkuhan yang udah 2 kali aku lakukan. Lu yang selingkuh? Enggak. Iya dulu itu masih gadis dulu, pas belum nikah. Dan 2 kali aku lakukan. Wow. Aku pacaran sama cowok berumur dan aku pacarin anaknya. Wah. Berat manusia. Manusia ini berat di manusia ini. 2 kali sampai yang sebelum aku nikah itu kan terakhir dia juga udah agak berumur kan, dia ngomong sama aku. Si A itu anakku. Kamu jangan pernah ketemu, jangan pernah ngechat, jangan pernah kayak punya kontak apa aja sama dia. Dia sampai langsung warn aku kayak begitu. Dan waktu itu kayak aku mau pergi ada satu tempat yang latihan kebugaran gitu kan. Aku nggak dikasih sama cowokku karena ada anak dia di situ. Kamu nggak usah ketemu deh, nanti kamu embat anakku juga.
Wow, Jadi kayak ya satu waktu aku pacaran sama papanya, pacaran sama anaknya. luar biasa. Itu janjian ketemuannya gimana tuh? Di dapur. Enggak kan, kayak aku awalnya aku pacaran sama papahnya gitu kan. Nah, yang nggak mungkin dong kita terang-terangan. Oh ya. Aku sama papanya terang-terangan gitu kan. Nah, ditengoklah sama anaknya. Oh. Oh, ini siapa, Pak? Oh, ini teman papa, kita ada hubungan kerja. Mintalah kontakkan si anak ini. Tertempel lah Habis itu- sama si anaknya ini. Iya, enggak sih, aku iseng-iseng aja. Kok jatuh cinta begitu amat, nggak boleh lah. Bisa mati Tapi aku. jelas ya, sebanyak-banyaknya kita berhubungan sama cowok, pasti itu semuanya itu kita mengandalkan feel ya. Iya. Nggak mungkin, makanya kita nggak mungkin nggak ada perasaan, pasti ada perasaan. I did kok. Ya. I did. Ya. I did. No, I mean, like I never fall in love. It's a big serious problem for me. Maybe not love Yeah. but like or something. I'm just like, aku happy sama itu cowok, aku seneng, udah aku jalanin. Waduh, gue setrum juga nih orang nih. Serius, buat apa ke cinta-cintaan? Aduh, gue tuh orangnya bucin banget tau. Aku nggak bisa. Gue bucin Aku banget. malah bingung kalau temen-temenku, aduh aku nangisin si Adia nggak ada kabar, aku bingung. Nah, kenapa? Oh ya? Aku yang Oh. begitu. Aku nggak bisa. But ya, udah deh, tutup aja deh. Udah kelamaan. Ya, but ya, nih kembali lagi buat para di sana yang masih memperjuangkan cintanya atau masih mempertahankan rumah tangganya seawet mungkin. Hubungan cinta itu memang perlu. Nah, dan kadangkala di dalamnya itu mungkin ada rasa bosan yang akhirnya menyebabkan perselingkuhan. But you need to know, itu tuh nggak baik. Kamu, apalagi buat kalian yang udah punya anak gitu kan, cobalah mikir. Ini mungkin bahasa yang sering dipakai orang gitu kan. Ya. Kayak kamu udah punya rumah tangga atau kamu punya pasangan cowok gitu kan, janganlah selingkuh lagi. Karena by the way, aku juga sekarang udah gak selingkuh lagi, say. Udah setia ya, say? Udah, karena pengalaman selingkuhnya udah banyak. Waduh. Jadi udah capek banget. Waduh, Mau selingkuh atau capek. diselingkuhin, aku nggak pilih dua-duanya. Karena ya apalagi kita kembali ke rumah tangga yang kita punya anak gitu kan, itu posisinya nggak enak banget kalau sampai lu selingkuh. Oke, mungkin habis ini hostnya kita setrum bareng-bareng ya. Jangan, jangan. Nih kadang ada pesan-pesan apa nih buat Nggak para ada sih ya pejuang cinta? pesan-pesannya, bucinlah kamu selama masih bisa bucin. Sebelum kamu nanti diselingkuhin. Iya bener sih. Ya, tapi nangis pasti. Ya apa? Kita nangis bersama kalau diselingkuhin. Aku nggak nangis, aku say bye bye.